Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di channel Soccer Insight. Kabar hari ini bakal bikin gempar seluruh bobotoh di tanah air. Zinedine Zidane bantu sepak bola Indonesia melalui Presiden Prabowo. Dan di sisi lain begini respon mengejutkan Zinedine Zidane melihat Layvin Kurzawa telah debut latihan bersama Persib Bandung hari ini. Benarkah demikian? Simak berita lengkapnya sekarang juga. Mesin abadi yang tak mungkin terkejar rival. Alasan Boyan Hodak pastikan Persib tidak kehabisan bensin di tengah musim. Di saat tim lain mulai terengah-engah mengejar bayang-bayang kami, Persib justru baru saja memanaskan mesin. Saksikan bagaimana fisik baja ini akan membuat lawan menyerah sebelum peluit panjang berakhir. Standar Eropa terlalu tinggi untuk lawan mediocre. Debut latihan, Kurzawa langsung tunjukkan sentuhan kelas dunia. Liga Indonesia terlihat sangat mudah bagi bek timnas Prancis ini. Saat pemain kelas dunia mulai bermain-main dengan liga lokal, masih adakah tim lawan yang punya nyali untuk sekadar mendekat? Lihat bagaimana ia meruntuhkan mental lawan di sini. Dominasi mutlak dinasti Prancis di tanah Pasundan. Koneksi Prancis di Persib, Andrew Jang sebut Kurzawa pemain besar. Ketika dua talenta elit bersinergi, strategi musuh hanyalah sampah yang tak berarti. Simak pengakuan jujur yang akan membuat rival semakin merasa kerdil sekarang juga. Keadilan yang gentar pada kedikdayaan kami. Persib didenda sanksi lucu oleh Komdis PSSI lagi. Mereka di GBK banyak nyalain flare saat aftermatch. Lah kita hanya 3 butir, dendanya tetap sama woy. Tebang pilih seperti inilah yang buat makin gaduh antar supporter. Komdis PSSI gak pernah mikir sampai sini. Apakah kebesaran nama Persib begitu menakutkan hingga aturan harus dipaksakan untuk menjegal kami? Bongkar ketidakadilan yang mencoba menahan laju sang raksasa lewat laporan mendalam kami. Hanya kerikil kecil yang tak layak menghalangi tahta. Menang susah payah dari PSBS Biak, Boyan Hodak beri peringatan keras kepada punggawa Persib Bandung. Menang saja tidak cukup bagi sang penguasa, kami bobotoh menuntut kesempurnaan yang menghancurkan mental musuh. Temukan alasan mengapa Boyan tetap murka meski poin penuh sudah di tangan dalam tayangan ini. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Jangan terlena mahkota sementara. Boyan Hodak dan bobotoh tampar mentalitas punggawa Persib. Stadion Gelora Bandung Lautan Api mungkin masih menyisakan gema sorak-sorai kemenangan 1-0 atas PSBS Biak. Namun, di balik 3 poin yang membawa Persib Bandung kembali ke puncak klasemen, ada sebuah realita pahit yang sengaja dihembuskan untuk membakar kembali api juang para punggawa Maung Bandung. Bukan sekadar kemenangan, laga ini adalah cermin bagi sebuah tim juara yang hampir saja kehilangan taringnya di depan publik sendiri. Saat peluit panjang berbunyi, Boyan Hodak tidak memberikan pelukan hangat. Pelatih asal Kroasia itu justru berdiri dengan tatapan tajam, menyadari bahwa gol tunggal Bergonhi pada menit ke-88 hanyalah penyelamat dari rasa malu. Melawan 10 pemain lawan sejak menit ke-55, Persib justru terlihat limbung dan miskin kreativitas. Jika kita bermain seperti ini melawan tim papan atas lainnya, kita akan hancur. Kemenangan hari ini adalah keberuntungan, bukan karena skema yang berjalan sempurna. Saya tidak ingin melihat performa malas seperti ini lagi di pertandingan berikutnya, tegas Hodak dengan nada dingin. Persib tidak butuh pemain yang hanya sekadar hadir di lapangan, tapi pemain yang lapar akan dominasi.
Kehadiran amunisi baru seperti Layvin Kurzawa dan Dion Marks yang baru saja diperkenalkan seharusnya menjadi sinyal bahwa persaingan internal semakin panas. Tidak ada tempat bagi mereka yang merasa posisinya aman. Di sisi lain, jagat media sosial tidak dipenuhi dengan cacian, melainkan sindiran berkelas dari bobotoh yang merasa tim kebanggaan mereka memiliki potensi jauh lebih besar dari apa yang ditampilkan kemarin. Para pendukung mulai menunjukkan sikap overconfident, bukan untuk merendahkan, tapi untuk mengingatkan bahwa Persib adalah standar tertinggi sepak bola Indonesia. Menang tipis lawan 10 pemain itu bukan gaya kita. Kita ini Persib, tim yang seharusnya membuat lawan gemetar sejak di lorong stadion, bukan yang membuat jantung pendukungnya mau copot sampai menit akhir. Tulis salah satu pendukung di platform X yang viral. Sentimen umum di kalangan bobotoh adalah, kami tidak puas hanya dengan menang, kami ingin melihat kalian mendominasi. Kritik terhadap Ramon Tanque dan lini serang yang kurang klinis bukanlah bentuk kebencian, melainkan ekspektasi tinggi karena bobotoh tahu bahwa skuad ini memiliki DNA juara yang belum sepenuhnya meledak di putaran kedua ini. Peringatan keras Hodak dan tuntutan tinggi bobotoh adalah suplemen mental menjelang laga tandang melawan Persis Solo pada 30 Januari mendatang. Ini bukan lagi soal taktik, tapi soal harga diri. Persib harus membuktikan bahwa mereka kembali ke puncak klasemen karena memang mereka yang terbaik, bukan karena rival yang sedang terpeleset. Kemenangan susah payah atas PSBS Biak harus menjadi nisan bagi sikap cepat puas. Para pemain kini berdiri di persimpangan, tetap di zona nyaman atau bangkit menunjukkan mentalitas maung yang sesungguhnya. Sentuhan kelas dunia Layvin Kurzawa. Apakah Liga Indonesia terlalu mudah bagi sang ex-PSG? Jagat maya dan platform media sosial Indonesia tengah diguncang oleh gelombang antusiasme luar biasa menyusul unggahan potongan klip sesi latihan perdana Layvin Kurzawa. Mantan bek kiri Paris Saint-Germain dan penggawa timnas Prancis tersebut langsung mencuri perhatian publik lewat demonstrasi teknik yang dinilai berada di level yang berbeda dibandingkan rata-rata pemain di kompetisi domestik. Sejak video latihan perdananya diunggah, tagar terkait Kurzawa langsung memuncaki tren di platform X dan Instagram. Dalam cuplikan yang beredar, terlihat Kurzawa melakukan kontrol bola sempurna namun sebelum melepaskan asis presisi yang memanjakan striker. Para netizen dan pengamat sepak bola di dunia maya memberikan reaksi beragam, namun mayoritas bernada takjub. Salah satu akun pengamat taktik populer berkomentar bahwa visi bermain dan ketenangan Kurzawa membuat intensitas latihan terlihat melambat, seolah ia memiliki waktu lebih banyak daripada pemain lainnya. Narasi bahwa Liga Indonesia terlihat mudah bagi pemain sekali berdirinya mulai berkembang pesat di kalangan fans. Secara teknis, klaim mengenai sentuhan kelas dunia bukanlah isapan jempol semata. Sebagai pemain yang telah mengenyam pengalaman di kasta tertinggi Eropa seperti Liga A dan Premier League, Kurzawa membawa standar baru dalam akurasi umpan, distribusi bola dari sisi sayap yang memiliki lengkungan dan kecepatan sulit diantisipasi, intersepsi cerdas, kemampuan membaca arah serangan lawan sebelum bola sampai ke area berbahaya, ketenangan di bawah tekanan, kemampuan keluar dari situasi pressing ketat dengan gerakan tipu sederhana. Meski debut latihannya menuai pujian selangit, para analis olahraga mengingatkan agar publik tidak terlalu cepat bereksperimen dengan ekspektasi. Bermain apik di sesi latihan adalah satu hal, namun menghadapi realitas Super League yang dikenal memiliki jadwal padat, perjalanan tandang yang melelahkan, serta kelembaban udara yang ekstrim adalah tantangan berbeda. Beberapa media olahraga terkemuka menggarisbawahi bahwa Kurzawa harus mampu menjaga kebugarannya, mengingat riwayat cederanya di masa lalu. Jika ia tetap fit, dia bukan hanya sekedar pemain bintang, melainkan mentor bagi talenta muda lokal, tulis sebuah artikel opini di portal Berita Nasional. Kehadiran Kurzawa secara instan meningkatkan nilai jual atau brand value klub dan liga secara keseluruhan. Lonjakan pengikut di media sosial klub melonjak hingga 20% hanya dalam waktu 24 jam setelah pengumuman resminya. Hal ini membuktikan bahwa efek marquee player masih menjadi magnet utama bagi ekosistem sepak bola Indonesia untuk menarik perhatian internasional. Layvin Kurzawa telah memberikan impresi awal yang spektakuler. Meskipun narasi Liga Indonesia terasa mudah santer terdengar, pembuktian sesungguhnya baru akan tersaji saat peluit pertandingan resmi dibunyikan. Satu hal yang pasti,
publik sepak bola tanah air kini memiliki alasan kuat untuk memadati stadion setiap minggunya. Koneksi Prancis di Persib Bandung. Andrew Jung sebut Layvin Kurzawa pemain besar dengan aura gila. Peta kekuatan sepak bola Indonesia kembali berguncang pada paruh kedua musim Super League 2025-2026. Persib Bandung secara resmi mengukuhkan koneksi Prancis di dalam skuadnya setelah mendaratkan ex-bintang Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa. Kehadiran bek kiri pemilik 13 caps bersama timnas Prancis ini tidak hanya mengundang decak kagum bobotoh, tetapi juga mendapat testimoni langsung dari rekan senegaranya yang telah lebih dulu merumput di Bandung, Andrew Jung. Dalam sesi wawancara terbaru, Andrew Jung mengungkapkan antusiasmenya terhadap perekrutan Kurzawa. Penyerang haus gol asal Prancis tersebut menilai bahwa kehadiran Kurzawa akan memberikan dampak instan pada mentalitas tim. Ini luar biasa bagi tim karena dia adalah pemain yang besar. Dia bermain di Monaco, Paris. Itu gila. Sebelumnya saya hanya bisa melihatnya di televisi saat PSG bermain, ujar Jung dengan nada takjub. Jung menambahkan bahwa kualitas teknis Kurzawa yang telah memenangkan 5 gelar Ligue 1 bukan lagi sesuatu yang perlu diperdebatkan. Menurutnya, standar tinggi yang dibawa Kurzawa dari kompetisi elit Eropa akan memaksa para pemain lokal maupun asing lainnya untuk menaikkan level permainan mereka. Fakta menarik terungkap bahwa Andrew Jung memiliki peran signifikan di balik layar sebelum Kurzawa memutuskan terbang ke Indonesia. Jung mengaku bahwa Kurzawa sempat menghubunginya secara pribadi untuk menanyakan berbagai hal mengenai atmosfer kompetisi di Indonesia, fasilitas klub, hingga kehidupan di Bandung. Dia berbicara dengan saya dan menanyakan banyak hal dan itu bagus. Saya menjawab jujur sesuai dengan apa yang saya rasakan di sini dan akhirnya dia benar-benar datang, tambah Jung. Komunikasi intens ini menjadi kunci percepatan adaptasi Kurzawa yang langsung diperkenalkan secara resmi pada Minggu 25 Januari 2026. Berdasarkan data pasar terbaru, Layvin Kurzawa kini menyandang status sebagai pemain asing termahal di Super League 2025-2026 dengan nilai pasar mencapai 13,04 miliar rupiah. Angka ini melampaui deretan pemain bintang lainnya seperti Noah Sadawi dari Dewa United. Manajemen Persib melalui deputi CEO PT PBB, Aditya Putra Herawan, menjelaskan bahwa Kurzawa dikontrak hingga akhir musim dengan opsi perpanjangan. Kehadirannya diproyeksikan untuk mengisi kekosongan di sektor bek kiri, sekaligus memperkuat lini pertahanan dalam misi Persib mengejar hat-trick juara liga, serta bersaing di babak 16 besar AFC Champions League 2. Meskipun menyandang predikat pemain kelas dunia, Kurzawa tidak lepas dari sorotan mengenai riwayat cederanya. Beberapa media olahraga Prancis seperti Le Parisien dan RMC Sport turut menyoroti kepindahan ini, mengingatkan bahwa tantangan terbesar bagi Kurzawa di Indonesia adalah kelembapan cuaca dan intensitas fisik liga yang unik. Namun, dengan dukungan Andrew Jung dan skema taktik Boyan Hodak, Kurzawa diyakini mampu menjadi pembeda dalam perburuan gelar juara musim ini. Ironi sanksi tebang pilih. Persib kembali didenda. Bobotoh protes keras standar ganda Komdis PSSI. Atmosfer sepak bola nasional kembali memanas, namun kali ini bukan karena persaingan di lapangan hijau, melainkan akibat keputusan kontroversial dari Komite Disiplin atau Komdis PSSI. Persib Bandung secara resmi kembali dijatuhi sanksi denda pasca pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Keputusan ini memicu kemarahan publik Bandung yang menilai PSSI sedang menjalankan praktik sanksi lucu yang tidak objektif. Berdasarkan fakta yang dihimpun dari laporan resmi dan diskusi hangat di media sosial hari ini, hukuman tersebut bermula dari insiden penyalaan flare pada saat after match atau setelah pertandingan usai. Pihak manajemen Persib dituding gagal mengendalikan kondusivitas stadion. Namun, yang menjadi pemantik amarah bobotoh adalah adanya dugaan perlakuan berbeda terhadap pelanggaran serupa yang dilakukan oleh supporter lawan. Laporan di dunia maya menyebutkan bahwa oknum Jakamania terpantau menyalakan flare dalam jumlah besar di GBK. Namun, fokus hukuman dan besaran denda justru terlihat lebih berat dijatuhkan kepada Persib Bandung. Fenomena ini dianggap sebagai lelucon di tengah upaya transformasi sepak bola Indonesia yang katanya menjunjung tinggi keadilan. Pelatih Persib, Bojan Hodak, dikabarkan mulai gerah dengan situasi ini. Meski secara diplomatis ia meminta pemain tetap fokus pada taktik,
tak dipungkiri bahwa denda yang terus-menerus mendera klub berdampak pada psikologis tim. Hodak menegaskan bahwa Persib selalu berusaha mengikuti aturan, namun ketegasan dari otoritas liga haruslah konsisten dan tidak tebang pilih. Di media sosial, X dan Instagram, tagar Komdis Sehat dan hashtag keadilan untuk Persib mulai menggema. Para bobotoh menyuarakan kritik cerdas namun pedas. Mereka menilai Komdis PSSI sering kali hanya melihat satu sisi tanpa mempertimbangkan pemicu di lapangan. Kami mengakui ada aturan yang dilanggar, tapi jika tim sebelah yang menyalakan flare lebih banyak justru melenggang bebas atau mendapat hukuman ringan, di mana letak keadilannya? Komdis PSSI seolah-olah tidak pernah berpikir bahwa ketidakadilan inilah yang justru memicu kegaduhan dan gesekan antar supporter yang lebih luas, tulis salah satu akun fanbase besar Persib dengan ribuan interaksi. Bobotoh menekankan bahwa mereka menginginkan edukasi, bukan sekedar denda finansial yang terlihat seperti upaya mencari keuntungan dari klub-klub besar. Sikap confident pendukung Maung Bandung dalam membela klubnya didasari pada fakta bahwa mereka adalah salah satu klub paling tertib secara administrasi, namun sering menjadi sasaran empuk sanksi ajaib. Keputusan tebang pilih ini dikhawatirkan akan memperuncing rivalitas antara bobotoh dan Jakamania. Saat satu pihak merasa dizolimi oleh otoritas, rasa frustrasi tersebut seringkali terlampiaskan dalam bentuk provokasi di dunia maya. Pengamat sepak bola nasional pun memperingatkan bahwa Komdis PSSI harus lebih transparan dalam memaparkan bukti-bukti pelanggaran agar tidak dianggap sebagai wasit yang berat sebelah. Hingga berita ini diturunkan, manajemen Persib Bandung dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah banding. Mereka ingin memastikan bahwa setiap rupiah denda yang dibayarkan memiliki landasan hukum yang adil dan merata bagi seluruh kontestan liga. Strategi napas panjang Boyan Hodak. Mengapa Persib Bandung diprediksi tak akan kehabisan bensin di tengah musim? Memasuki periode krusial di pertengahan musim 2026, kekhawatiran mengenai penurunan performa fisik atau kehabisan bensin mulai menghantui tim-tim papan atas Super League. Namun, juru taktik Persib Bandung, Boyan Hodak, mengirimkan pesan optimisme yang kuat kepada publik sepak bola Jawa Barat. Melalui pendekatan sains olahraga atau sport science dan manajemen skuad yang presisi, Hodak memastikan bahwa Pangeran Biru akan tetap berada dalam kondisi puncak hingga akhir musim. Berdasarkan fakta lapangan dan laporan evaluasi tim medis Persib pekan ini, alasan utama optimisme Hodak terletak pada periodisasi latihan yang ketat. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya, tim kepelatihan kini sangat bergantung pada data GPS setiap pemain untuk memantau beban kerja atau workload. Kami tidak hanya berlatih keras, kami berlatih dengan pintar. Jika data menunjukkan seorang pemain berada di zona merah atau risiko cedera tinggi, kami tidak akan memaksanya. Kami memiliki kedalaman skuad yang memungkinkan rotasi tanpa mengurangi kualitas permainan, ujar Hodak dalam sesi konferensi pers terbaru di Bandung. Di jagat media sosial, para bobotoh sempat mempertanyakan kebijakan rotasi yang dilakukan Hodak dalam beberapa laga terakhir, termasuk saat menang tipis atas PSBS Biak. Namun, para pengamat sepak bola di dunia maya mulai menyadari bahwa ini adalah investasi jangka panjang. Dengan memberikan jam terbang pada pemain pelapis dan pemain muda di saat yang tepat, Hodak sebenarnya sedang membangun dua tim dalam satu skuad. Hal ini bertujuan agar saat pemain inti mengalami kelelahan atau akumulasi kartu di laga-laga besar mendatang, mesin Maung Bandung tetap panas dan siap tempur. Menanggapi strategi ini, netizen di platform X dan Instagram menunjukkan sikap confident yang berkelas. Banyak yang menilai bahwa Persib musim ini memiliki mentalitas raksasa yang tidak mudah goyah oleh jadwal padat. Persib musim ini bukan soal 11 pemain di lapangan, tapi soal sistem. Hodak tahu kapan harus menginjak gas dan kapan harus menjaga ritme. Kami tidak takut kehabisan bensin karena tangki cadangan kami pun berisi pemain-pemain kelas 1, tulis salah satu influencer pendukung Persib yang mendapat ribuan likes. Kritik berkelas dari supporter ini justru menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Mereka merasa bahwa ekspektasi tinggi untuk selalu tampil dominan adalah tantangan yang harus dijawab dengan konsistensi profesional, bukan beban yang memberatkan. Fakta terbaru menunjukkan tingkat cedera otot di skuad Persib musim ini turun hingga 30% dibandingkan musim lalu pada periode yang sama. Inilah alasan fundamental mengapa Boyan Hodak berani menjamin bahwa anak asuhnya tidak akan kehilangan tenaga di tengah jalan. Dengan fondasi fisik yang kuat dan strategi rotasi yang matang, Persib Bandung kini dipandang sebagai kandidat terkuat untuk mempertahankan atau merebut mahkota juara.
Peringatan keras yang sering diberikan Hodak di ruang ganti, meski dalam posisi menang, adalah bumbu yang menjaga mentalitas pemain agar tetap lapar. Persib tidak hanya berlari untuk menang di satu pertandingan, mereka sedang berlari untuk memenangkan maraton kompetisi. Dan di bawah komando Boyan Hodak, mesin Maung Bandung dipastikan masih memiliki cadangan energi yang melimpah untuk melibas sisa musim.